Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk boleh menikmati hari yang Tuhan jadikan ini. Hari yang baru, hari yang indah yang kita percaya ada berkat yang baru, ada kasih dan rahmat kesetiaan Tuhan yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kita akan kembali sama-sama berdoa dan memuji Tuhan, dan kita juga akan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita mengingat betapa sukacitanya hidup kita menjadi orang yang ditebus oleh Allah. Sebuah pujian yang berkata, "Ku berbahagia." Biarlah ini boleh menjadi ekspresi syukur kita, sukacita kita di pagi ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat teguh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Dengan penuh iman kita katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita datang pagi ini bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini adalah hari yang baru dan kita percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kita satu hari ini. Mari sama-sama datang kepada Tuhan bersyukur untuk kebaikannya, kesetiaannya, dan datang juga serahkan hidup saudara. Serahkan hidup Bapak Ibu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, kita percaya dengan penuh iman Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia gembala yang baik. Mari sama-sama datang pada Tuhan, kita bersyukur dan kita berserah ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur kalau boleh masih bangun pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih boleh menikmati waktu berdoa, waktu bernyanyi, waktu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami tahu ini adalah sebuah kesempatan yang indah dari Tuhan. Ini adalah berkat rohani dari Tuhan. Ini juga kesempatan untuk kami masih boleh hidup yang Tuhan masih berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau sudah memberikan hari ini. Engkau mengizinkan kami bangun, maka kami mau berserah ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berserah ke dalam rencana Tuhan, ke dalam rancangan Tuhan. Yang kami tahu bahwa rancangan-Mu, rencanamu selalu indah. Kami nggak tahu satu hari ini akan terjadi apa. Kami nggak bisa mengontrol apapun sepanjang satu hari ini. Tapi di pagi ini, kami mau memulai dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Dan dengan penyerahan hidup
Karena kami tahu, kami bisa percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu. Maka biarlah ya Tuhan, penyerahan ini boleh menjadi penyerahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami sungguh berdoa sepanjang 1 hari ini. Apapun yang terjadi, kami mau belajar percaya Tuhan baik. Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, yang kedua, mari juga kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Agar sepanjang 1 hari ini, kita boleh tetap hidup kudus. Kita tetap boleh hidup memuliakan Tuhan. Kita tetap boleh hidup menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi 1 hari ini, kalau ada keputusan demi keputusan yang harus kita ambil, mari berdoa. Kita sama-sama memohon, Tuhan jaga hati kita tetap kudus, tetap mengasihi Tuhan, tetap meninggikan Dia lebih daripada apapun. Sama-sama kita datang pada Tuhan, kita berdoa memohon kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, kami juga berdoa memohon agar Engkau menolong kami, agar sepanjang hari ini, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan menjadi bagian kami boleh belajar tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami boleh belajar tetap meninggikan, memuliakan Tuhan. Kami boleh belajar untuk terus mencintai Tuhan lebih dari apapun. Tuhan, Kau yang paling mengerti apa yang terjadi 1 hari ini. Engkau juga yang paling tahu kecenderungan hati kami. Maka Tuhan, di awal hari ini kami berdoa, kuatkan kami, tolong kami, biarlah anugerah-Mu memelihara kami, sehingga kalau kami harus mengambil keputusan, kalau kami harus meresponi orang-orang tertentu, kalau kami harus menghadapi situasi-situasi tertentu sepanjang 1 hari ini, Tuhan, kami rindu, keputusan kami, respon kami, sikap kami, perkataan kami, pikiran kami, semuanya boleh tetap di dalam kekudusan, kebenaran, cinta kami kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami tidak sanggup sendirian. Kami butuh anugerah-Mu. Dan biar hari ini boleh menjadi hari di mana Tuhan bawa kami untuk bertumbuh makin hari, makin mengenal Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Berjalan dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan ayat yang ketiga. Aku serahkan diri penuh. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Dengan sukacita katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi dengan sungguh katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami juga mau mendengar suara Tuhan. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kuasa Tuhan, agar hati kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau, kami boleh taat dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing, Engkau yang paling mengerti keadaan kami. Dan biarlah firman Tuhan berbicara
dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya punya kerinduan tiap kali memimpin doa Sabtu, maka saya rindu untuk boleh membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-3 sampai nanti ayat yang ke-12. Dan seri ini saya pribadi sebutnya sebagai seri berbahagia, karena kita akan sama-sama belajar dari ucapan berbahagia yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Injil Matius. Saya berbeban. Kenapa saya memilih seri ini? Karena saya rindu di tengah masa pandemi yang kita nggak tahu kapan akan selesai, kita boleh lihat, kita boleh belajar, kita boleh menjalani hidup. Bukan demi mengejar kebahagiaan, bukan mencari cara untuk bisa berbahagia, tetapi kita menjalani hidup justru sebagai orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang sudah diberikan anugerah dan menikmati kebahagiaan di luar dari apa yang dunia bisa pikirkan, tawarkan bagi kita. Maka hari ini kita akan mulai seri berbahagia ini dengan ayat yang ketiga. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, konteks khotbah di bukit ini bukanlah sebuah persyaratan untuk masuk ke dalam surga. Ini bukan sebuah ritual keagamaan yang harus kita lakukan demi bisa masuk ke dalam sorga. Tetapi sebaliknya, khotbah di bukit dari pasal yang kelima sampai pasal yang ketujuh itu adalah komitmen dari orang-orang yang sudah menerima anugerah di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena memang Injil Matius, kalau Bapak Ibu melihat, ada begitu banyak pengajaran demi pengajaran yang diberitakan oleh Matius tentang apa yang Yesus ajarkan dalam Injil ini. Saudara, maka ini adalah sebuah Injil yang pada waktu dituliskan memang dikhususkan atau memang ditujukan, agenda utamanya adalah untuk mengajar bagaimana murid-murid Kristus atau orang yang percaya kepada Kristus menjalani hidup sebagai seorang murid, sebagai pengikut. Saudara, maka kita melihat ada begitu banyak pengajaran Yesus. Dalam Injil Matius ada begitu banyak pengajaran melampaui pengajaran di Injil Lukas atau di Injil Markus. Saudara, maka ini menjadi sebuah tujuan daripada Matius, yaitu menolong kita sebagai orang Kristen di zaman ini untuk mengerti apa yang menjadi gaya hidup seorang murid di dalam komitmen kita sebagai murid Kristus. So, ini menjadi sebuah bagian yang menarik karena Tuhan memulai pengajaran tentang seperti apa sih gaya hidup murid dengan ucapan berbahagia. Tuhan tidak memulainya dengan berbagai pengajaran-pengajaran, perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan tindakan yang kalau kita baca di pasal yang kelima setelah ayat 13, di situ ada banyak. Tuhan tidak mulai dengan bagaimana harus berdoa, Tuhan tidak mulai dengan bagaimana harus berpuasa, Tuhan tidak mulai dengan bagaimana harus melakukan berbagai hal yang lain. Tapi Tuhan mulai dengan inner self, dengan jiwa, dengan diri, karakteristik daripada murid itu sendiri. Ini menjadi sebuah gambaran yang menolong kita melihat bahwa list atau daftar dari ucapan berbahagia ini sesungguhnya adalah daftar dari identitas, karakteristik umat Allah. Seperti halnya kalau kita mengingat, Rasul Paulus pernah menuliskan di Galatia tentang buah roh. 9 buah roh. Bukan buah-buah roh seolah-olah ada begitu banyak jenis buah roh, tidak. Tetapi itu adalah satu buah roh yang memiliki 9 rasa, kira-kira begitu. Maka demikian juga dengan karakteristik ini. Ini bukan sesuatu yang diberikan kepada si A untuk bisa miskin di hadapan Allah, atau diberikan kepada si B untuk bisa murah hati, atau diberikan kepada si C untuk membawa damai. Bukan. Tetapi ini karakteristik umat Allah di mana setiap kita seharusnya belajar
seharusnya memiliki kehidupan yang murah hati, membawa damai, miskin di hadapan Allah, dan berbagai karakteristik lainnya. Itu harusnya menjadi bagian kita, sesuatu yang kita komit untuk minta Tuhan membentuk itu dalam kehidupan kita. Karena kita sudah menerima anugerah daripada Allah, dan karena kita tahu anugerah itu membawa kita lepas dari dosa untuk hidup bagi Allah. Dan ini adalah caranya untuk kita hidup bagi Allah. Karena Allah sudah terlebih dahulu memberikan kehidupan itu kepada kita. Dan daftar ayat ini, saudara, berlawanan dengan daftar yang dunia miliki sebagai standar orang yang berbahagia. So, maka kita melihat ini sebuah countercultural, sesuatu yang melawan norma umum di dunia ini, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dunia ini bisa bayangkan. Dan itu memang sebuah cara Matius memang untuk menunjukkan bahwa ketika kerajaan Allah hadir di dalam diri Yesus Kristus di tengah dunia ini, so, maka kehadiran Yesus itu memutarbalikkan standar norma yang diajarkan oleh dunia ini. Memutarbalikkan apa yang kita pikir itu normal, dan kemudian Tuhan kasih tahu bahwa itu tidak normal. Yang normal adalah justru yang seperti ini. Demikian juga pada waktu kita baca soal ucapan berbahagia ini. Dan ayat yang pertama menjadi sesuatu yang menarik. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukankah harusnya yang kita sebut dengan orang yang berbahagia adalah orang yang kaya, yang punya segala sesuatu, yang memiliki kelimpahan hidup, yang tidak perlu takut besok makan apa, atau tidak perlu khawatir tentang hari depan. Kalau sudah tua, kita sudah punya tabungan, sudah punya dana yang cukup, tidak perlu merepotkan orang. Atau kalau kita sakit, maka kita punya banyak uang, atau kita punya uang yang cukup untuk kemudian mengobati kita. Atau berbagai hal lain yang secara duniawi, saudara, ini nggak normal. Bagaimana mungkin orang yang miskin di hadapan Allah bisa disebut sebagai orang yang bahagia? Tapi inilah menjadi bagian di mana Tuhan Yesus memang memutarbalikkan standar dunia ini untuk menunjukkan bahwa bukan itu standar yang berlaku bagi umat Allah. Tapi standar yang berlaku adalah datang dari Yesus sendiri sebagai Allah yang empunya dunia ini. Saudara, kata berbahagia ini sendiri adalah sebuah kata yang menjadi keputusan Allah. Jadi ini bukan pengharapan. Jadi ini bukan sebuah kemungkinan. Kira-kira kita bisa bahagia kalau begini. Enggak. Tapi justru Tuhan memberikan sebuah kepastian bahwa orang ini adalah orang yang berbahagia. Kalau kita baca di ayat yang pertama, maka orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang berbahagia. Itu sebuah kepastian. Sudah pasti Allah akan melihat orang itu, memanggil orang itu, menyebut orang itu sebagai orang yang berbahagia. Dan menariknya memang, kebahagiaan yang diungkapkan di sini tidak sama dengan kebahagiaan dunia. Setelah kebahagiaan dunia itu bicara soal ketawa, bicara soal senyum, bicara soal emosi yang riang, gembira, emosi yang positif. Tapi tidak demikian, saudara, di dalam kata ini. Saudara, kata berbahagia yang diucapkan di sini, saudara, ini maknanya melebihi dari sekedar emotional happiness. Melebihi dari sekedar sukacita secara emosi, kesenangan, keriangan secara emosi, tidak. Sehingga artinya pada waktu kita sedang menangis pun, tapi kalau kita miskin di hadapan Allah, maka kitalah orang yang berbahagia. Sekalipun kita nggak punya banyak hal, tapi kita punya miskin di hadapan Allah, kitalah orang yang berbahagia. Dan ini berkat yang melampaui, saudara, yang dijanjikan kepada kita melampaui dari kebahagiaan daging, kebahagiaan emosi ini. Dan kata berbahagia ini disandingkan di ayat pertama dengan miskin di hadapan Allah. Saudara, kata miskin di hadapan Allah secara artinya memang kata miskin ini bahasa Yunaninya adalah petokos, dan ini artinya bukan kekurangan, bukan tidak cukup dalam harta, bukan sekedar itu. Tapi ketika menggunakan kata petokos, saudara, ini lebih menekankan tentang tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Artinya orang tersebut nggak punya sesuatu apapun yang bisa dibanggakan. Dia bangkrut total, benar-benar udah nol begitu. Jadi betul-betul seperti orang yang memang gak punya apa-apa. Gak ada apapun yang dia miliki lagi. Tapi menariknya ketika dikatakan miskin di hadapan Allah, saudara, bahasa aslinya sebenarnya adalah miskin in the spirit. Poor in the spirit. Jadi artinya orang ini miskin di dalam roh begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa maksudnya miskin di dalam roh? Maka ini maksudnya adalah miskin secara kerohanian, kira-kira begitu. Sehingga artinya ini menjadi sebuah situasi, sebuah kondisi di mana orang itu secara kerohanian
tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, tidak punya sesuatu yang bisa diandalkan, yang kemudian gara-gara sesuatu itu dia bisa yakin, dia bisa melewati hidup ini atau menjalani hidup ini karena secara rohani dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Nggak ada, saudara. Justru dikatakan ketika dia miskin di dalam roh, artinya nggak ada apapun, benar-benar nol, nggak punya apapun secara rohani. Ini bukan berarti nggak ada pertumbuhan, saudara. Bukan berarti orang ini stagnan, mandek. Masa sih sudah jadi umat Allah tapi miskin rohani, nggak ada apapun. Bukan itu, saudara. Nah, tapi ini artinya adalah orang ini memiliki keadaan yang sangat-sangat tidak punya apa-apa, sehingga akhirnya dia hanya bergantung total kepada Allah. Dia hanya bergantung total kepada Allah. Dan inilah yang diandalkan, inilah yang satu-satunya dibanggakan. Saya menjalani hidup kerohanian saya sebagai orang miskin, bukan bergantung kepada disiplin rohani saya, bukan bergantung kepada ritual keagamaan saya, bukan bergantung kepada prestasi pelayanan yang dulu pernah saya lakukan, bukan bergantung kepada karunia rohani yang saya miliki, yang membuat saya bisa menjalani hidup ke depan, bukan sama sekali. Tapi dia menyadari dia miskin, dia nggak punya apapun. Dan yang diandalkan, yang dibanggakan, yang diagung-agungkan, yang menjadi satu-satunya tempat tumpuan hidupnya adalah Allah saja. Saudara, ini bukan cuman sebuah peristiwa yang satu kali terjadi waktu kita bertobat. Bukan cuman satu peristiwa yang terjadi satu kali waktu kita mengaku kita berdosa, mengaku bahwa perbuatan kita nggak bisa menyelamatkan, bukan cuman pada waktu kita bertobat. Tapi ini harusnya menjadi karakteristik umat Allah, di mana setiap hari terus mengaku, Tuhan, aku nggak punya siapapun yang bisa kuandalkan. Tuhan, aku nggak punya apapun yang bisa menjadi tumpuan hidupku. Seperti itulah harusnya orang yang hidupnya miskin rohani. Sekali lagi, ini bukannya dia nggak bertumbuh, ini bukannya dia tidak punya iman, ini bukannya dia tidak mengalami kehidupan yang makin dewasa secara rohani. Bukan itu poinnya. Tapi justru Tuhan memberikan sebuah gambaran yang terbalik. Makin engkau bertumbuh, makin engkau dewasa secara rohani, makin engkau mengenal siapa Allah, justru makin mengaku cuman Tuhan yang bisa kuandalkan. Seperti ilmu padi, makin berisi, dia makin merunduk. Seperti itulah iman, karakteristik rohani yang Tuhan inginkan. Makin kenal Allah, makin dewasa rohani, makin menjalani hidup, dan terus mengaku, I am nothing. Saya bukan siapa-siapa. Kerohanian saya tidak bisa bergantung kepada disiplin, prestasi pelayanan, ritual keagamaan saya. Saya hanya melewati hidup ini sehari-hari bergantung kepada Allah. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, Tuhan berjanji, berbahagialah orang yang miskin rohani, karena dialah yang empunya kerajaan Allah. Sekali lagi, ini bukan hanya bicara soal sorga. Dan betul memang ketika bicara soal kerajaan Allah, itu bicara soal kerajaan Allah yang kekal di sana nanti. Yang kita akan nikmati, kita akan alami ketika kita mengaku dosa saya terlalu besar, perbuatan baik saya nggak bisa menyelamatkan saya butuh anugerah Allah. Di waktu itulah, karena anugerah Allah yang membuat kita bisa mengaku itulah, kita kemudian bisa masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kalau kita melihat di dalam Injil Matius, berkali-kali Matius mengungkapkan tentang kerajaan surga, dan mungkin saudara sudah pernah belajar tentang hal ini bukan bicara soal kingdom of God dalam pengertian kerajaan sebagai sebuah lokasi, sebuah tempat semata-mata, tapi ini bicara soal kingship of God. Ini bicara soal kingship of heaven, di mana ini bicara soal pemerintahan Allah, kerajaan Allah yang bertahta, yang berlaku dan menjalani hidup kita sehari-hari. Ada dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga saudara, makin kita mengaku, saya nggak punya apapun Tuhan. Makin kita mengaku, saya nggak punya siapapun yang bisa aku andalkan. Makin kita mengaku, cuma Tuhan yang bisa menjadi tempat andalanku. Maka semakin kita akan mengalami pimpinan, penyertaan, kerajaan, surga, Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita makin menjalani hidup seolah-olah kita mampu, kita hebat, kita bisa. Di saat itu kita sedang menutup mata, menutup telinga terhadap apa yang mau Allah nyatakan. Pimpinannya, kerajaannya,
dalam kehidupan kita. Dan inilah kebahagiaan yang Tuhan siapkan. Dan ini sekali lagi karakteristik yang harusnya kita miliki. Maka pagi ini, kalau saudara tidak terbiasa menjalani hidup dengan sebuah pengakuan, saya butuh Tuhan, saya bukan siapa-siapa, maka mari mulai sebuah habit yang baru, sebuah kebiasaan yang baru. Karena kita adalah orang yang berbahagia di mata Allah, maka nikmatilah kebahagiaan itu dengan karakter sebagai orang yang tidak mengandalkan siapapun dan apapun selain Allah sendiri. Nikmatilah kebahagiaan itu sebagai orang-orang yang dituntun, dipimpin oleh kerajaan Allah, kerajaan surga itu dalam kehidupan kita. Nikmatilah kebahagiaan itu. Karena itu adalah bagian yang Allah tetapkan ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara. Saudara, maka sekali lagi pagi ini, mari jalani hidup bukan demi mengejar kebahagiaan, tapi karena saudara sudah berbahagia di dalam penebusan Kristus. Berbahagialah ketika engkau merasa, ketika engkau mengaku, ketika engkau sadar betul, kau hanya butuh Kristus dalam hidup ini. Dan kau akan melihat pimpinan Allah, penyertaan Allah yang real, yang nyata, yang mungkin tidak pernah kau bayangkan, tapi Allah akan nyatakan itu dalam kehidupan kita. Pengalaman kita pasti beda-beda, tapi karena kita punya Allah yang sama, maka Dia akan terus menyatakan janji kesetiaannya. Mari sama-sama belajar menjadikan karakter ini sebagai bagian hidup kita. Mari mulai hari ini dan hari-hari seterusnya dengan sebuah kesadaran. Hari ini aku perlu Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hari ini aku tidak punya apapun yang bisa kubanggakan, kuandalkan. Aku perlu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami agar kami boleh mengerti betapa berbahagianya kami mengandalkan Tuhan. Betapa berbahagianya orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya. Betapa berbahagianya orang yang mengaku bahwa diri kami bukanlah siapa-siapa. Kami tidak punya apapun yang bisa kami andalkan selain Tuhan. Karena di waktu itulah pimpinan penyertaan kerajaan surga, kerajaan Allah akan hadir buat kami. Tuhan tolong kami. Tolong kami agar karakter yang seperti ini bisa hadir dan menjadi nyata dalam hidup kami. Tolong kami agar kami boleh terus melihat penyertaan Allah, pimpinan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Satu hari ini ajar kami untuk taat pada firman-Mu. Sampai kami nanti berjumpa dengan Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak yang taat kepada ajaran Bapa kami yang di surga. Ajaran dari Tuhan kami, Guru yang agung, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, setelah ini ada beberapa pokok doa yang bisa kita doakan bersama. Mari ambil waktu sebentar dan biarlah ini boleh menjadi syafaat kita sebagai satu tubuh Kristus dalam doa-doa yang kita naikkan. Tuhan Yesus memberkati kita.